Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Zainul Azizah. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling semester 5 di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul keterampilan mendengarkan. Apa sih keterampilan mendengarkan? Jadi, keterampilan mendengarkan merupakan prasyarat untuk semua tanggapan dan strategi yang akan diterapkan konselor untuk membantu konseli. Nah, ketika konselor itu gagal dalam mendengarkan, maka konseli dapat mengalami kegagalan dalam mengeksplorasi diri. Terjadi kesalahan dalam membahas masalah konseli atau strategi dapat diusulkan untuk membantu konseli prematur. Keterampilan mendengarkan itu ada 4, yaitu yang pertama ada attending, yang kedua memparafrase, yang ketiga mengklarifikasi, dan yang keempat adalah mengecek persepsi. Yang pertama adalah attending. Attending adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Attending memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu kontak. Biasanya konselor paling sering menggunakan kontak mata. Supaya apa? Supaya konseli itu tahu bahwa konselor sedang memperhatikan. Terus komponen yang kedua adalah sikap tubuh. Konselor itu harus membuat suasana rileks dalam sesi konseling. Nah, ketika suasana sudah rileks, konseli pasti akan terbuka dan dengan sukarela mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya komponen yang ketiga adalah gerakan anggota tubuh. Jadi, ketika konselor mengajak berkomunikasi kepada konseli, itu melibatkan gerakan anggota tubuh. Misal nih, sedang bicara dengan konseli, maka gerakan tubuh tangan dan tubuh itu ikut bergerak, menggambarkan apa yang sedang dibicarakan, apa yang dimaksudkan oleh konselor. Supaya apa? Supaya konseli itu bisa fokus dengan apa yang sedang dibicarakan oleh konselor. Dan yang terakhir, komponen yang keempat adalah perilaku verbal. Apa sih perilaku verbal? Jadi perilaku verbal itu konselor tidak bertanya, tidak menjawab, tidak menambahkan topik atau percakapan. Tapi konselor itu menandai kata, ya, menandai kata atau merefleksikan frase dari pernyataan konseli. Keterampilan yang kedua adalah memparafrase. Parafrase adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk mengulang kembali pernyataan konseli dengan cara yang berbeda. Nah, tujuan memparafrase itu untuk apa? Untuk mengecek kembali pemahaman konselor terhadap apa yang dikatakan oleh konseli. Misalnya nih, konseli itu bilang, "Saya sungguh-sungguh berpikir bahwa dia adalah orang yang bijaksana, baik, sensitif, dan ramah. Dia sering kali menyapa saya." Nah, kita sebagai konselor itu memparafrase kalimat tersebut dengan apa? Contoh ya, menjawab dengan, "Anda tampaknya sangat menyukainya." Nah, konseli jawab, "Iya betul, sangat menyukainya." Nah, jadi memparafrase itu mengulang kembali kata-kata konseli dengan kalimat yang berbeda, tapi intinya tetap sama. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan ketiga. Apa itu? Yaitu mengklarifikasi. Jadi, keterampilan klarifikasi itu digunakan konselor untuk memperjelas pesan tidak jelas yang disampaikan konseli kepada konselor. Jadi misalnya nih,
lagi layanan konseling. Nah, si konselor itu bicara, tapi ada sesuatu yang belum jelas. Maka kita sebagai konselor menanyakan kata-kata tersebut, apa yang dimaksud kata-kata yang belum jelas. Contoh ini, misalnya si konselor bilang, kadang-kadang saya hanya ingin mendapatkan yang lebih dari ini semua. Nah, konselor bisa menanyakan, bisakah Anda menjelaskan pada saya apa yang dimaksud dengan mendapatkan yang lebih dari ini semua? Kan belum jelas nih, dia ingin mendapatkan lebih dari ini semua. Semuanya itu apa? Nah, biar dijelasin nih oleh konselor. Misalnya konselor menjawab, ya saya hanya memiliki begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya selalu merasa di belakang dan kelebihan beban. Saya ingin keluar dari perasaan sengsara ini. Nah, kan sudah jelas nih. Jadi yang dimaksud oleh konselor, kata-kata yang mendapatkan yang lebih dari ini semua itu maksudnya apa? Maksudnya dia itu mempunyai banyak pekerjaan, tapi dia merasa yang terbelakang, punya banyak beban. Nah, dia itu ingin keluar dari rasa sengsara tersebut. Untuk keterampilan yang terakhir yaitu mengecek persepsi. Mengecek persepsi itu menekankan pertanyaan yang diajukan pada konselor untuk memverifikasi persepsi konselor terhadap pesan yang disampaikan konselor. Misalnya nih, konselor bilang, saya tidak habis pikir kalau saya belum bisa benar dalam mengerjakan tugas itu, padahal saya sudah berusaha untuk belajar mengerjakan tugas itu. Nah, kita sebagai konselor itu bilang apa? Begini, misalnya, Anda terlalu begitu kesal dengan diri Anda sendiri. Benarkah demikian? Nah, konselor jawab, benar, akan tetapi saya akan belajar lagi. Jadi maksudnya apa? Kita itu mengulang, seperti kayak tadi mengulang, tapi ini berbeda lagi. Kalau persepsi itu begini, konselor kan bilang, saya itu tidak habis pikir kalau saya itu belum benar dalam mengerjakan tugas itu. Dia kan bicara banyak ya, panjang lebar. Jadi kita sebagai konselor itu mempersepsi kalimat yang panjang itu menjadi kalimat yang pendek. Contohnya menjadi begini, oh mungkin dia itu merasa kesal dengan dia sendiri. Dia sudah belajar, sudah berusaha mengerjakan tugas, tapi tetap salah. Begitu. Sekian dari saya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sendiri masih belajar dan saya menyadari bahwa saya masih memiliki banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.